Oke. Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan, saat ini kita boleh berkumpul kembali pada hari yang kedua dalam ibadah doa 10 malam, 10 hari. Haleluya, dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya kita dalam lindungan Tuhan, dalam anugerah Tuhan dan kasih setia Tuhan. Saat ini saya mengundang dan mengajak Bapak Ibu semua untuk bersama-sama dengan kami memuji Tuhan. Biar kita mengangkat pujian, kami memuji kebesaran Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami katakan kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saya menyerahkan kepada Bapak Gembala untuk membuka di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini Tuhan, kami dapat bersama-sama beribadah untuk mengagungkan nama-Mu. Di dalam ibadah doa 10 malam saat ini Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan menyertai dan memimpin ibadah doa ini Tuhan. Kami percaya ketika kami datang, ketika kami menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, maka kami menikmati kuasa-Mu di dalam pujian. Kami menikmati kuasa-Mu di dalam penyembahan kami. Kami menikmati kuasa-Mu ketika kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi semua hamba-hamba-Mu yang melayani. Urapi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Sehingga sama-sama kami menikmati pengurapan berkat-Mu Bapa. Hancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menguasai hati, pikiran kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji, menyembah Tuhan, dan kami siap untuk berpesta bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
kebenarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya. Kasih setianya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya, berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bahwasanya bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya. Kasih setianya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan baik di dalam hidup kita. Biar segala puji syukur kita naikkan kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya.
segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Dia yang layak untuk kami puji. Haleluya. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biar Roh Kudus boleh mengalir. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini. Kuasa Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian. Dimanapun Bapak Ibu sekalian. Baik di rumah, dalam perjalanan. Biar kuasa Tuhan boleh menyertai. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalir
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus, penuhi kami, Jesus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, menjamah setiap hati kami semua. Jesus, mengalirlah Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Saya serahkan kepada yang membawakan firman, Bapak Pendeta Edi Korompis. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hari ini kami bersyukur kami boleh mengikuti ibadah hari kedua pencurahan Roh Kudus sepanjang 10 malam. Dan biarlah hari kedua ini juga Engkau memberkati seperti Engkau memberkati hari yang pertama.
Dan biarlah rangkaian ibadah 10 malam ini melengkapi jemaatmu Eklesia Kristi, supaya mereka benar-benar mengerti dan mengenal pribadi Roh Kudus. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Nah, hari ini pertama siaran live streaming, saya dari rumah, ada rekan-rekan semuanya dari gereja, tapi kami siaran langsung hari ini. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa melihat kami, tapi kami tidak bisa melihat Bapak Ibu sekalian. Namun kami tahu Bapak Ibu yang ikut dalam ibadah ini, terima kasih untuk partisipasinya. Yang belum atau yang sudah, silakan kasih komen. Ya, kita bersyukur sudah ada berapa orang yang mengikuti, 20 lebih, 33 tepatnya. Ya, dan siapa lagi yang mungkin yang belum tahu dan baru tahu, cepat segera hidupkan channel YouTube saudara, supaya kita sama-sama menerima berkat lewat pengajaran 10 malam hari ini tentang Roh Kudus. Nah, hari kedua ini saya mau bagikan buat kita semuanya. Saya nggak mau khotbah hari ini, tapi lebih sharing ya, supaya kita lebih agak santai dan Bapak Ibu juga konsentrasi. Karena pelajaran-pelajaran sepanjang 10 malam hari ini itu pelajaran penting buat iman kekristenan kita. Nah, yang hari yang kedua ini, subtema yang saya bagikan buat Jemaat Eklesia Kristi, yaitu karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Oh iya, sebelum saya lupa, nanti kalau ada Bapak Ibu sekalian yang butuh dukungan doa, silakan kirimkan pokok-pokok doa saudara di komentar atau di chatting, ya, supaya nanti saya bersama hamba-hamba Tuhan akan mendukung pergumulan atau permohonan doa daripada Bapak Ibu sekalian. Nah, mari kita sama-sama buka kitab kita dari kitab Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-26. Sekali lagi, subtemanya adalah karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Saya bacakan buat kita semuanya, ayat 26 dari Yohanes 14. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji Tuhan. Ya, nah hari ini, hari yang kedua, kita belajar tentang karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Nah, sebagai orang percaya, kita harus mengenal dan memahami pribadi Roh Kudus untuk apa, saudara? Yang unik, dahsyat, dan luar biasa. Ya, nah kalau saudara mau kalau mau belajar mengerti tentang Roh Kudus dan pribadi Roh Kudus, yaitu pribadi Allah sendiri, lalu kalau kita mengerti pribadi ini, maka iman percaya kita itu akan kuat dan tidak tergoyahkan, karena pribadi ini unik, dahsyat, dan luar biasa, ya, yaitu pribadi Allah sendiri di dalam Roh Kudus. Jadi bukan Allah kita tiga, bukannya Allah Bapa, Allah Anak yaitu Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus. Tetapi Allah Bapa penyebutannya adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, seringkali kita kadang hamba-hamba Tuhan suka menyampaikannya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Untuk kalangan kita sendiri mungkin bisa dapat dimengerti. Tapi untuk kalangan di luar di luar Kristen, mereka menganggap bahwa Tuhan orang Kristen ada tiga, saudara. Ya, makanya kita mesti berhati-hati mengucapkan kalau di luar sana, tapi kalau di sesama warga gereja, saya percaya kita memahami semuanya. Nah, mari kita kembali belajar, mengerti, dan memahami Roh Kudus itu siapa dan apa karya-karyanya, manifestasinya. Nah, saudara bisa bisa baca kitab Injil, yaitu kitab Yohanes dari pasal 14 sampai dengan yang ke-16. Ya, jadi di kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi yang lebih menekankan tentang Roh Kudus ada di kitab Yohanes, saudara, khususnya pasal 14 sampai dengan pasal yang ke-16. Ya, Bapak Ibu boleh baca di situ.
Nah, nanti kalau sudah bisa baca, saya percaya minta hikmat dari Roh Kudus, nanti Bapak Ibu dapat mengerti gitu ya tentang Roh Kudus itu. Sehingga nanti Bapak Ibu nggak aneh atau alergi atau takut menyebut atau berdoa minta sama Roh Kudus. Nah, hari ini mudah-mudahan dengan pengetahuan saya, ya, saya bisa membagikan untuk dapat memahami dan mengenal siapa Roh Kudus itu. Tadi ingat ya, jadi di Yohanes 14 ayat pasal 14 sampai pasal 16 itu waktu Yesus belum ditangkap, ya, Yesus menceritakan kepada murid-muridnya. Karena di pasal keberapa itu Yesus bilang anak manusia akan diserahkan, ya, jadi akan ada penganiayaan. Yesus mau ditangkap. Untuk itu dia menjelaskan kepada murid-muridnya karena Yesus harus pergi meninggalkan dunia ini. Dan akhirnya sampai Yesus ditangkap dan sebelum dia naik ke surga, jadi berita tentang Roh Kudus ini sudah disampaikan di dalam kitab Yohanes pasal 14 sampai 16. Nanti Bapak Ibu bisa baca semua apa saja ya yang Yesus katakan tentang Roh Penolong itu, tentang penghibur yang Yesus bilang akan diutus oleh Bapa untuk ada bersama-sama dengan orang-orang yang percaya. Jadi perhatikan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu Yesus ngomong seperti ini gitu ya, tentang dia menceritakan tentang pribadi Roh Kudus itu, dan akhirnya Yesus berangkat naik ke surga. Tapi dia bilang di dalam kitab Yohanes itu, aku akan memberikan Roh Penolong, Roh Penghibur buat murid-muridnya dan termasuk buat kita semuanya. Artinya apa? Peran Kristus Yesus dalam kitab Yohanes dan setelah Yesus terangkat ke surga, peran Yesus sudah digantikan oleh pribadinya yaitu Roh Kudus, saudara. Nah, mari kita lihat Roh Kudus ada di mana, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Nah, menurut firman Tuhan, Roh Kudus ada di hati orang percaya. Mari kita buka di Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-17, saudara. Ya, pelan-pelan ya kita sharing hari ini. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan yang ke-17, firman Tuhan bilang begini, perikopnya itu tentang Yesus menjanjikan penghibur. Ayat 15 berkata begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya apa? Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17 bilang apa? Yaitu Roh kebenaran. Jadi Roh Kudus itu adalah Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, murid-muridnya termasuk kita yang percaya pada hari ini, kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu. Jadi Yesus ngomong dia pada murid-muridnya untuk bagaimana karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Dia bilang sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, di dalam bahasa aslinya diam di dalam kamu itu soma. Ya, soma itu artinya ada di dalam tubuh. Nah, jadi perhatikan saudara, Yesus sudah tidak berperan lagi karena dia tidak ada di bumi. Ya, tetapi perannya digantikan oleh pribadinya yang namanya Roh Kudus. Jadi bukan Allah lain, saudara ya. Supaya nanti Bapak Ibu Jemaat Eklesia Kristi itu bisa memberitakan Injil dan bisa mematahkan setiap argumen-argumen bahwa Allah kita itu katanya 3, gitu ya. Nah, untuk apa? Untuk apa Roh Kudus ada di dalam diri kita? Jadi ingat dulu yang pertama ya, Roh Kudus ada di dalam hidup kita, di dalam tubuh kita. Ya. Lalu untuk apa? Untuk apa di ayat di pasal 14 ayat 26 tadi, untuk mengajar dan mengingatkan kita bagaimana kita harus hidup seperti Kristus. Nah, kita lihat di Yohanes 16 ayatnya yang ke-13. Nah, jadi ini yang saya bilang ya pasal 14 sampai 16 ini tentang Roh Kudus itu jelas sekali ya, tapi butuh hikmat untuk kita dapat mengerti. Pasal 16 ayat ke-13 dari kitab Yohanes, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Jadi Roh Kudus itu nggak ngomong dari dirinya sendiri,
Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, yang Roh Kudus dengar, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi apa yang pernah Yesus katakan selama di bumi ini, Roh Kudus akan mengingatkan lagi kepada generasi kita yang tidak hidup di dalam zamannya Yesus, saudara. Nah, selanjutnya, karya Roh Kudus itu di dalam kehidupan orang percaya, yang pertama adalah apa? Dia menginsapkan manusia atau menyadarkan manusia akan dosa. Ya, kita lihat di Yohanes 16 ayatnya yang ke-8. Yohanes 16 ayat yang ke-8, dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa dan dosa, kebenaran dan penghakiman, saudara. Jadi Roh Kudus itu nanti waktu itu kan Yesus lagi ngomong nih, lagi belum terangkat ke surga, belum mengalami aniaya, belum bangkit dan naik ke surga. Tapi dia udah menjelaskan kepada murid-muridnya dan kepada kita hari ini yang tidak hidup di zaman Kristus Yesus. Supaya jemaat Eklesia Kristi benar-benar kalau mengerti pribadi ini, itu iman kita akan menjadi kuat, saudara. Nah, dikatakan apa? Dia datang untuk menginsapkan dunia akan dosa. Nah, apa maksudnya? Yang pertama, saudara, kita lihat manusia itu beda penciptaannya dari makhluk hidup yang lainnya. Manusia diciptakan dari 3, yaitu apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Sedangkan makhluk hidup yang lainnya hanya tubuh dan jiwa. Nah, Alkitab bilang tubuh, jiwa, dan roh ini semuanya ini akan binasa, hanya roh nanti yang akan dibangkitkan. Nah, terus kita lihat apa kata firman Tuhan di dalam Matius 26 ayat yang ke-41. Kita loncat dulu di Matius 26 ayatnya 41, nanti hubungannya dengan penciptaan kita, tubuh, jiwa, dan roh. Ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Perhatikan ya, Alkitab bilang, Yesus bilang, roh penurut tapi daging lemah. Roh ini bukan roh kudus, tapi ini roh manusia. Roh inilah yang nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Kalau kita masuk surga, maka roh ini akan menjadi tubuh kemuliaan, saudara. Nah, mari kita lihat. Manusia diciptakan oleh 3 bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini apa? Tubuh ini adalah daging ini, saudara. Jiwa ini adalah apa? Jiwa ini adalah perasaan. Perasaan atau dalam bahasa kerennya intelektual manusia. Lalu yang ketiga, roh ini adalah roh yang menghidupkan daging ini, saudara. Jadi apa yang Yesus katakan bahwa daging ini lemah, tapi ini roh penurut. Nah, roh penurut ini, roh nurut maksudnya apa? Kalau jiwa ini, intelektual ini membawa sesuatu yang negatif, maka roh ini akan ikut, saudara. Nah, makanya seperti saya katakan tadi, bahwa Roh Kudus itu menginsapkan manusia atau menyadarkan manusia akan dosa. Tanpa Roh Kudus, manusia itu mustahil bisa hidup benar. Perhatikan, manusia itu nggak akan pernah hidup benar. Karena apa? Karena nggak ada yang mengendalikan. Makanya Tuhan Yesus bilang, aku akan mengirimkan roh penolong. Yaitu roh yang membantu untuk kita mengingat apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Sehingga apa? Kecenderungan dosa kita, kan kita ini ada dosa bawaan nih, dosa warisan dari Adam dan Hawa. Terus udah itu apa? Kecenderungan manusia itu seringkali keinginannya itu memberontak terhadap Allah. Nah, sekarang kalau kita hidup dalam 3 ini, maka saya percaya kalau intelektual ini atau jiwa ini tidak dikendalikan oleh Roh Kudus, maka jiwa ini labil, saudara. Tubuh ini cuma ngikut dibawa ke surga atau di neraka, tapi akhirnya ini juga tidak ini tidak berfungsi lagi karena apa yang dari tanah akan kembali kepada debu. Tetapi intelektual, yaitu ini jiwa ini, makanya Roh Kudus itu main di jiwa kita, di intelektual kita, yaitu perasaan, pikiran dan perasaan. Karena roh ini cuma nurut. Makanya kita bersyukur bahwa
Paulus bilang di dalam apa? Di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26 dikatakan apa? Jangan hidup menurut daging, tapi hiduplah menurut roh. Roh ini bukan roh manusia, tetapi menurut Roh Kudus yang ada di dalam tubuh kita manusia, yaitu Zoma. Dia berdiam, dia adalah roh kebenaran, maka dia berbicara lewat pikiran perasaan kita, supaya apa? Pikiran perasaan kita dikendalikan oleh Roh Kudus, sehingga kita mengerti maksud Tuhan Yesus datang ke dunia ini, supaya setiap orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu ya saudara. Ya, nah makanya saya bilang begini, kalau kita tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita, gitu ya, bahwa dia dikatakan dia penghibur, dia penolong buat orang yang percaya. Kalau kita tahu itu, maka kita akan bekerja sama dengan pribadi yang luar biasa. Karena apa? Saya punya pengalaman begini, saudara. Ketika saya mengenal pribadi ini, saya mengalami kelemahan tubuh. Ya, lalu ada di dalam badan saya itu ada rasa yang nggak enak. Lalu, apakah saya berdoa, Tuhan Yesus, tolong saya dong, sembuhkan sakit saya? No, bukan salah, saudara. Bukan tidak boleh. Ya, tapi saya lebih berkepentingan. Saya bilang begini, Roh Kudus, kau kan ada di hatiku. Kau kan ada di dalam tubuhku. Pasti engkau tahu semua apa yang ada di dalam tubuhku. Makanya apa? Saya minta tolong perbaikin dong apa yang rusak. Nah, jadi kalau kita mengenal pribadi ini, maka iman kita itu akan menjadi luar biasa. Nggak gampang panik, nggak gampang ketakutan, tetapi kita akan percaya bahwa Roh Kudus itu diutus oleh Bapa untuk menolong kita, mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan, dan akan apa? Akan hidup yang kekal. Kita bersyukur hari ini, ya makanya mari kita kembali bahwa Roh Kudus itu ada dalam tubuh kita, berarti apa? Dia tahu bagaimana mengendalikan tubuh kita. Tapi sayangnya banyak orang Kristen tidak mengenal dan memahami pribadi ini, akhirnya apa? Tidak dapat berkat maksimal. Nah makanya saya katakan, saya selalu berdoa, Roh Kudus, tolong saya. Aduh Roh Kudus, saya mau bisnis ini. Aduh Roh Kudus, saya mau buat ini. Nanti dia akan apa? Dia akan berbicara bukan pribadinya, tapi apa yang Yesus katakan melalui pribadinya, dia akan memberikan hikmat kepada kita. Kalau mau bisnisnya kita tanya sama Tuhan. Jangan ikut-ikutan. Mumpung-mumpung apa-apa lagi trendy kita ikut. Tapi kita lihat apa yang Roh Kudus perintahkan, kita ikuti itu. Ya. Termasuk saya bukan ceritakan itu bukan tentang usaha atau bisnis bakmi Jogja. Ya. Dulu saya mendesain bakmi Jogja itu, saya cuma berdoa sama Tuhan. Tuhan, Roh Kudus, apa nih yang desain ini, bangunan warung saya supaya kelihatan menarik. Bukan harus dibagusin, saudara. Tetapi Tuhan kasih begini, kamu pasang itu kerek kayu, gitu ya, kerek kayu dinding, bilik ya. Bilik kayu itu kalau Bapak Ibu yang sudah datang ke warung saya, itu ada bilik itu, dan ternyata ada pelanggan saya yang komen. Dia bilang gini, aduh makan di sini tuh tempatnya nggak terlalu wah, tapi mengingatkan kita waktu di kampung dulu, masih ada loh bedek, masih ada loh, katanya dia bilang gulungan-gulungan bambu itu, gitu ya, pagar awning tapi dari bambu, saudara. Terus apa lagi, saudara? Banyak hal yang Roh Kudus itu memberikan hikmat kepada saya, sehingga apa yang saya lakukan itu boleh dibilang sedikit sekali meleset. Kalaupun ada meleset, itu bukan salahnya Roh Kudus, tapi karena saya yang nggak peka, saya yang nggak nurut, saudara. Karena apa? Seringkali apa yang Roh Kudus perintahkan itu kayaknya nggak sesuai dengan apa yang saya mau. Ya akhirnya kadang-kadang, ini bukan mau, kayaknya bukan Roh Kudus mau nih, ini pasti salah nih. Akhirnya apa? Saya lakukan seperti apa yang saya mau, dan akhirnya saya yang salah. Roh Kudus itu tidak pernah salah, saudara. Hanya kita yang nggak pernah taat. Nah, makanya sama katakan gini, kayak kalau Roh Kudus itu ngomong seperti ini. Kayak umpamanya saya ngomong, ya kebetulan di sini ada anak saya, Edal, apa kabar? Yang ngomong mulut saya, Edal apa kabar? Tapi yang keluar, Edal mendengar apa? Nggak mungkin, Edal mau kemana? Apa yang saya katakan, yang saya bicarakan gini, ini pribadi Yesus, gitu ya. Perkataan si pribadi Yesus, itu gema itu adalah Roh Kudus yang keluar dari Yesus Kristus. Jadi nggak pernah berbeda. Kalau saya bilang, Edal apa kabarnya? Pasti Edal mendengar, Edal apa kabarnya? Kalau dia bilang, Edal, kalau dia mendengar, Edal
ada apa? Berarti bukan Roh Kudus yang salah, tetapi telinganya yang tuli, saudara. Nah, demikiannya kekristenan kita, saudara. Roh Kudus tidak pernah salah, tapi ketika telinga rohani kita tidak bergaul dekat dengan pribadi ini, akhirnya kita bisa salah, saudara, menangkap pesan-pesan Tuhan Yesus melalui Roh-Nya yang kudus. Akhirnya apa? Seringkali kita nggak mendapatkan berkat yang maksimal. Nah, selanjutnya, saudara, ya, jadi banyak manfaatnya ketika kita tahu kalau kita ada sesuatu di dalam tubuh kita, kita tahu ada Roh Kudus di hati kita, Dia yang ada di dalam tubuh kita. Kalau ada bagian tubuh kita yang rusak, Dia tahu bagaimana memperbaikinya. Masalahnya kita komunikasi enggak? Kita mau enggak hidup berdampingan dengan Roh Kudus? Itu aja persoalannya, saudara. Lalu yang berikutnya tadi ya, bahwa Roh Kudus itu berkarya seperti tema yang saya bagikan buat kita hari ini. Karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, yang pertama bahwa Dia berkarya untuk menginsafkan kita, menyadarkan manusia dari pelanggaran-pelanggaran dosa. Ya, Dia selalu berbicara dengan pikiran dan perasaan kita, yaitu intelektual kita. Jadi kadang-kadang, coba lihatin, kalau intelektual kita tidak dituntun dari Roh Kudus, kecenderungan manusia selalu ingin berbuat dosa, saudara. Tapi karena ada Roh Kudus yang menginsafkan, mengingatkan kita, hai Edi, itu bukan milikmu. Hai Edi, jangan berbuat itu, karena Yesus tidak ajarkan itu. Maka kita tidak melakukan kejahatan atau dosa. Karena apa? Karena diinsafkan, kita diingatkan, diajar oleh Roh Kudus bagaimana Yesus menasihatkan kita harus hidup seperti yang Dia mau, saudara. Nah, itulah keuntungan pribadi kalau kita mengenal bahwa Dia ada di dalam tubuh kita, yaitu Zoma. Dia menyertai kita, Dia menuntun kita, Dia selalu berbicara lewat pikiran dan perasaan. Nah, makanya kalau kita udah ngerti ini, nanti kita nggak akan asing dengan istilah-istilah yang nanti akan saya sampaikan buat kita semuanya. Lalu yang berikutnya, yang kedua, saudara, yang terakhir. Jadi karya Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya, yaitu melengkapi orang percaya untuk bersaksi. Kita lihat di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ayatnya yang pertama, pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8. Ya. Nah, kalau peristiwa ini lagi-lagi setelah, ya, jadi apa yang dikatakan di Kisah Rasul ini, setelah Yesus bangkit dari kematian, 40 hari lamanya Dia ada di dunia, supaya Bapak Ibu jemaat Eklesia Kristi tahu urutannya. Ya, tahu urutannya. Jadi sebelum Yesus naik ke surga, udah bertemu dengan murid-muridnya, lalu Yesus bilang, tunggu aku di Yerusalem. Gitu ya, baru di ayat yang ke-8-nya dia bilang, tetapi ngapain tunggu di Yerusalem? Karena Tuhan akan mencurahkan kuasanya. Nanti Bapak Ibu boleh baca di Kisah Rasul, itu kejadian-kejadian. Tetapi ayat 8 berkata, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi karya Roh Kudus yang berikutnya adalah apa? Melengkapi orang percaya untuk bersaksi, saudara. Nah, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya, termasuk kita hari ini, untuk bersaksi, saudara. Ya, tetapi bukan saja bersaksi, tapi Yesus juga kalau kita lihat di Matius 28 ayat 16-20, pergi jadikan sekalian bangsa itu murid, itu perintah gitu ya, yang Yesus katakan sebelum Dia naik ke surga. Tetapi juga Dia melengkapi murid-muridnya untuk memberitakan Injil itu apa? Dengan kuasa Roh Kudus, saudara. Kita lihat di Markus 16 ayat 17 sampai dengan yang ke-18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbahasa baru bagi mereka. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Dan tangan orang yang percaya meletakkan tangan atas orang yang sakit, maka orang sakit itu sembuh. Haleluya. Lalu ada lagi yang kedua, saudara. Matius 10. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-7. Matius ke-10. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-7. Firman Tuhan begini. Yesus bilang begini. Ya, kalau kita lihat di atas itu, perikopnya Yesus mengutus ke-12 rasul, saudara. Ya, mengutus murid-muridnya. Ayat 7 berkata, pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkan orang sakit,
bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Puji Tuhan, saudara. Jadi karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, selain dia menginsapkan, menyadarkan manusia akan dosa, karena apa? Manusia itu cenderung berbuat dosa, makanya Roh Kudus diutus oleh Allah di dalam kehidupan orang percaya. Roh kebenaran itu menuntun orang percaya menjadi hidup benar, sehingga pikiran, perasaan kita, jiwa kita, intelektual kita dikendalikan, sehingga kita tidak lagi kecenderungan kita berbuat dosa, tapi kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dan akhirnya apa? Kita menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua, melengkapi orang percaya untuk bersaksi, juga disertai dengan kuasa, saudara. Ya, ada kuasa untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Nah, kita lihat di peristiwa ini, saudara. Setelah peristiwa di Kisah Para Rasul, itu murid-murid Yesus hidupnya berubah, saudara. Termasuk Petrus, termasuk pengikut tidak di zamannya Yesus, yaitu Paulus dan murid-murid yang lainnya. Ya, termasuk kita lihat karya Roh Kudus itu dahsyat. Bagaimana setelah Filipus bertemu dengan Sida-Sida di Ethiopia, lalu setelah habis selesai membaptiskan, Alkitab mencatat Roh Kudus itu bawa lari Filipus. Saya nggak ngerti itu bagaimana caranya, sampai akhirnya Filipus ada di kota lain, saudara, dalam hitungan detik. Nah, jadi mari kita percaya dengan apa? Dengan pribadi yang dahsyat ini, selain dia menginsapkan kita, dia akan melengkapi kita untuk kita bersaksi tentang Yesus Kristus. Nah, makanya apa? Yang Tuhan butuhkan bukan kepandaian kita. Kita mau enggak? Kalau kita mau, Roh Kudus yang akan menuntun kita. Nah, saya bersyukur gitu ya, liwat pelayanan saya gitu ya. Jadi saya mengalami bagaimana karunia-karunia itu bekerja di dalam pelayanan saya. Tetapi bukan karena hebat saya, tapi karena karya Roh Kudus. Ya, kalau saudara lihat di 1 Korintus 12, ya saudara bisa baca ayat 1 sampai ke 11. Jadi itu ada macam-macam karunia-karunia. Ya, ada 9 karunia di situ, 9 karunia roh. Ya, dulu waktu saya belajar, guru saya mengajarkan bahwa yang 1 Korintus 12 itu adalah karunia roh. Karunia roh itu tidak diberikan oleh semua orang. Tetapi kalau kita lihat di ayat 11 itu dikhususkan. Tapi ada karunia rohani, saudara. Ya, jadi ada banyak karunia roh atau karunia rohani, tapi karunia roh itu berbicara tentang 9 karunia itu di 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Ada karunia-karunia rohani, yaitu karunia memberi, ya, karunia doa, karunia apa lagi? Penggembalaan, karunia-karunia yang lainnya. Nah, itu karunia-karunia rohani. Ya, jadi saudara harus bisa membedakan itu. Jadi karunia beda dengan talenta. Ya, jadi hati-hati juga, bukan hati-hati maksud saya. Jangan sampai kita salah mengerti gitu ya tentang karunia dan talenta. Karunia dan talenta benar sama-sama diberikan dari Tuhan, saudara. Tetapi kalau karunia roh tadi, saya katakan karunia rohani berhubungannya untuk hal-hal pelayanan kerohanian. Tapi kalau talenta gitu ya, talenta itu bakat, saudara. Saya kadang-kadang suka mau ketawa kalau ngedengar ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang umpamanya ada seorang ibu, dia jago masak, setiap kali dia masak enak. Terus dia bilang, puji Tuhan loh, ibu, kamu tuh dikasih karunia apa? Karunia memasak. Itu bukan karunia, namanya itu talenta. Jadi pemberian satu keahlian itu sama-sama dari Tuhan, tapi itu bukan karunia namanya, tapi itu talenta. Ya. Nah, hari ini saya bersyukur, saya katakan, saya mengerti karya Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya, sehingga saya bukan saja memberitakan tentang Yesus Kristus adalah Tuhan, tapi membuktikan bahwa Yesus itu hidup di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ya, dan Tuhan izinkan dalam pelayanan saya, orang sakit stroke bisa berjalan di dalam nama Yesus Kristus. Orang yang lumpuh, terus apa lagi? Orang yang hernia, saudara. Ya, dalam hitungan 1 hari habis didoakan, tidak jadi dioperasi. Dan orang sakit kista, tumor, hilang dengan cara yang ajaib dari Tuhan. Orang yang terikat, yang terbelenggu karena kuasa-kuasa kutuk nenek moyang, perdukunan, dilepaskan di dalam nama Yesus tanpa kita mendapat celaka apa-apa. Kenapa? Karena roh yang ada dalam kita itu, Roh Kudus, lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Nah, untuk itu saudara-saudara, lewat pelajaran
Roh Kudus pada hari yang kedua ini. Saya berharap kita tidak alergi lagi. Kalau kita ada sakit penyakit di dalam kita, kalau ada gundah gulana, galau, mari kita bilang, Roh Kudus, tolong saya dong, berikan hikmat saya. Kalau ada yang rusak, Tuhan perbaiki. Kalau ada yang tidak berfungsi, Tuhan perbaiki. Kalau yang rusak, Tuhan ganti. Sehingga apa? Kita tetap sehat, umur panjang, betul. Satu hari kelak kita akan mati. Tapi Tuhan mau kita umur panjang supaya kita banyak berkarya bagi Kristus Yesus. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita dikasih umur panjang, kita harus dikasih harta dan kekayaan. Jangan kita gunakan untuk diri kita sendiri. Ya, dan hari ini saya melihat, saya bersyukur orang-orang yang diberkati di Eklesia Kristi sedang membangun gugus tugas untuk membantu jemaat atau orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mereka tahu menyalurkan berkat yang Tuhan titipkan kepada mereka. Demikian juga kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, siapapun kita hari ini, lewat peristiwa COVID-19 ini, kekristenan kita udah nggak bisa main-main lagi. Artinya main-main bukan saja kita harus hidup kudus, tetapi kita harus memberitakan kabar sukacita itu sebanyak mungkin, saudara. Pertama-tama, sudahkah Bapak Ibu, pembantu rumah tangga kita, yang membantu kita, mungkin ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, bahkan sampai dia pulang kampung, Anda belum ceritakan tentang siapa Yesus. Soal dia terima atau percaya atau tidak, itu bukan urusan kita. Tetapi tugas kita memberitakan kabar sukacita. Tapi kalau bisa, sampai orang itu bertobat. Makanya kita butuh Roh Kudus, supaya kita dilengkapi, mengerti tentang siapa Yesus itu, Tuhan, Juru Selamat, yang nanti akan datang ke dunia ini. Saudara perhatikan, waktu Yesus mau naik ke surga, apa yang Yesus katakan? Setelah Yesus terangkat bersama malaikat, lalu orang-orang di Bukit Zaitun itu melihat. Lalu malaikat turun lagi. Kenapa kamu melihat seperti ini? Bukankah Yesus yang terangkat ke surga, saudara? Artinya Yesus adalah Tuhan yang punya surga. Dia naik ke surga untuk apa? Untuk menyediai tempat bagi kita yang percaya, saudara. Makanya kita nggak repot-repot lagi untuk cari tempat atau beli tempat. Tuhan sudah sediakan. Makanya kasih karunia yang diberikan Tuhan cuma-cuma, kita harus bagikan juga buat pembantu rumah tangga kita, buat kakak adik, orang tua, tetangga kita, teman-teman bisnis kita, saudara. Jangan saudara mengambil keuntungan bisnis dari mereka, tapi mereka tidak menerima Yesus Kristus dan mereka akan mendapatkan kebinasaan. Anda tidak adil. Ya, tapi hari ini lewat karunia-karunia Roh Kudus ini, mari kita berdoa supaya Roh Kudus memberikan pencerahan, hikmat. Siapa Yesus yang kita beritakan itu? Yesus bukan manusia, Yesus bukan nabi, Yesus bukan rasul, tapi Yesus adalah anak Allah yang punya surga, yang naik ke surga, dan akan turun ke bumi ini, mengangkat umat pilihannya ke surga. Kata Tuhan bilang apa? Supaya di mana aku berada, di situ pun kamu. Terima kasih, puji Tuhan. Dan biarlah karya Roh Kudus atau pribadi Roh Kudus itu membuat kita nggak awam lagi, saudara. Ya, kalau kita udah tahu dia ada dalam tubuh kita, dia berbicara bukan atas kehendak roh, tetapi atas kehendak Bapa atau kehendak Yesus, makanya dia bukan pengarang, tapi dialah pribadi Yesus, pribadi Allah itu sendiri yang menjelaskan tentang ketuhanan Yesus itu sendiri dan adanya surga. Dan kalau kita udah mengerti itu, saudara nggak akan alergi lagi tentang mendengar suara roh. Apa itu mendengar suara Roh Kudus? Ya, nanti saya berdoa buat Bapak Ibu supaya Roh Kudus memberikan hikmat dan ilham buat saudara dapat mengerti pribadi ini sehingga pelayanan kerohanian saudara akan lebih efektif. Karena karunia-karunia Roh Kudus itu adalah seperti transportasi, mempercepat atau percepatan pelayanan kita dan pelayanan lebih efektif. Karena apa? Roh Kudus itu Maha tahu, saudara. Apa yang saudara lakukan? Ya, saya seringkali banyak karunia-karunia bekerja, sampai karunia pengetahuan itu tuh bekerja dalam diri saya. Dari 9 karunia di 1 Korintus 12. Ada karunia hikmat, karunia iman, karunia kesembuhan, karunia pengetahuan. Karunia pengetahuan itu bukan manusia menjadi pintar, tapi karunia pengetahuan itu contohnya seperti waktu Yesus di sumur, ya, ketemu dengan perempuan Samaria. Lalu Yesus bilang, "Boleh kau minta air?" Perempuan itu bilang, "Mana boleh, orang Yahudi, orang Israel minta sama kami. Kan orang Yahudi menganggap kami najis." Terus akhirnya apa? Terjadilah percakapan. Lalu Yesus bilang, "Mana suamimu?"
Nggak ada katanya. Tapi Yesus bilang apa? Iya, hari ini kamu nggak ada, tapi kamu sudah 5 kali menikah. Padahal Yesus belum pernah kenal, saudara. Dan saya pernah mengalami satu orang Tuhan Yesus kasih tahu itu kalau di hadapan Roh Kudus, manusia itu telanjang seperti transparan, saudara. Tapi Tuhan selalu tidak mempermalukan orang-orang itu. Dia akan menegur dengan firman Tuhan. Dan akhirnya orang yang ditegur itu menjadi insaf dan diselamatkan. Dan biarlah lewat karya Roh Kudus ini, pertama kita nggak jadi lagi alergi tentang mendengar suara Roh Kudus. Lalu ada lagi apa? Kita akan bisa membedakan karunia-karunia roh. Ya, karena apa? Roh kan ada 3 di bumi ini. Roh manusia, roh Allah, dan roh iblis. Gimana caranya kita bisa membedakan itu? Nanti kalau Roh Kudus itu ada di hati kita dan kita mengandalkan Dia sepenuhnya, maka Roh Kudus itu akan berkarya memberikan hikmat kepada kita. Mana roh manusia, mana roh Tuhan, mana roh iblis. Karena Tuhan juga saya diizinkan Tuhan dalam pelayanan dikasih karunia membedakan roh. Waktu dalam satu pelayanan KKR, saudara, tiba-tiba KKR ada altar call. Pendeta-pendeta itu waktu itu saya masih asyir, saudara. Ya, saya belum jadi pendeta full. Ya, saya pendeta pembantu. Dan waktu pendeta tamu itu diundang untuk berbicara di Eklesia Kristi, kami asyir membantu pelayanan. Dan apa yang terjadi? Ada satu anak muda. Wah, dia sepertinya kepenuhan, saudara. Oh Yesus, Tuhan, aku nggak mau cuman segini, aku mau ditambah lagi. Wah, ditambah kepenuhan sukacita. Tetapi waktu saya dekat, Roh Kudus langsung berbicara. Tengking itu roh palsu. Saya bilang, loh Tuhan, orang dia teriak-teriak Tuhan, tapi mereka saya perhatiin gini. Mereka cuma bilang, iya Tuhan, tapi mereka nggak panggil Yesus. Roh itu nggak berani panggil Tuhan Yesus. Mereka cuma sambil Tuhan. Lalu akhirnya apa? Dengan berani gitu ya. Dengan berani saya tadi ketakutan. Jangan-jangan kalau salah tengking bagaimana ceritanya. Tapi itulah kalau kita berhubungan intim dengan Roh Kudus, kita akan bisa membedakan roh itu. Lalu saya tengking anak muda ini, saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, hai engkau roh penipu, roh pembohong, keluar kau dari tubuh anak ini. Langsung anak muda itu terpental, saudara. Terbalik-balik. Lalu saya tumpang tangan dalam nama Yesus. Saya bilang, siapa kamu? Baru dia ngaku perwujudannya. Dia bilang apa? Aku roh legion. Legion itu kalau di dalam ketentaraan itu sekitar berapa ya? Ada 200 tentara. Nah, legion itu berarti lebih dari 100 iblis yang ada dalam tubuh anak itu. Dan akhirnya apa? Dengan kuasa Roh Kudus, dengan karunia-karunia Tuhan, izinkan dalam pelayanan kita, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, anak muda itu dibebaskan, dilepaskan dari segala roh-roh penipu. Ini yang saya dapat bagikan buat Bapak Ibu sekalian. Dan biarlah hari ini menjadi satu kekuatan kita. Jangan alergi memanggil Roh Kudus. Jangan alergi kalau kita mendengar suara Roh Kudus. Atau membedakan roh. Percaya, ya, kalau kita minta roti, tidak mungkin Tuhan kasih kita batu. Ya, saya diajarkan sama guru saya tentang karunia-karunia ini. Kau minta kepada siapa? Saya minta kepada Tuhan Yesus. Ya sudah percaya bahwa itu dari Tuhan Yesus. Nggak mungkin kalau minta dari Tuhan Yesus, setan yang kasih. Di situ satu pelajaran ya, waktu saya sekolah diajarkan oleh guru saya bagaimana tentang tahu bahwa itu Roh Kudus atau Roh Kudis gitu ya. Caranya apa? Kamu minta sama siapa? Kalau kamu minta sama Tuhan Yesus, percaya itu dari Tuhan Yesus. Nggak usah ragu. Kalau orang mungkin nggak percaya, meragukan apa karunia yang ada dalam diri kamu. Cuma harus disertai dengan kehidupan pribadi kita, saudara. Supaya karunia roh itu tidak dihujat orang. Ya, karunianya tidak salah, tapi orang yang diberikannya itu tidak sepadan. Sehingga akhirnya apa? Karunia-karunia itu jadi mentah. Ya, waktu kita pelayanan, padahal Roh Kudus lagi baru mau bekerja, tapi karena pribadi kita yang tidak menyenangkan, tidak menjadi berkat, menjadi batu sandungan, maka jadi tumpul karunia-karunia itu. Dan biar hari ini, buat Bapak Ibu sekalian, mari siapkan hatimu sepanjang 10 malam ini. Ya, sudah hari kedua, tinggal 8 lagi, lengkapi dengan pengetahuan Roh Kudus, karyanya, manifestasinya. Ya, kita lihat bagaimana ketika setelah Yesus naik ke surga dan Yerusalem murid-murid itu dipenuhi oleh kuasa, murid-murid itu pergi. Petrus mempertobatkan orang ribuan, saudara. Ya, menyembuhkan orang sakit. Petrus bilang, emas dan perak aku tidak punya, tapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu. Bangkitlah dan lahirlah. Dan kita juga lihat Rasul Paulus, bagaimana pelayanannya. Orang yang sakit di pinggir jalan, Paulus jalan, lewat bayangannya sembuh, saudara. Tetapi jangan kau bangga karena karunia-karunia itu, tapi banggalah namamu tercatat di buku kehidupan. Tapi
karunia-karunia itu kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan dan membawa jiwa sebanyak mungkin. Tuhan berkati kita. Nah, buat Bapak Ibu sekalian yang mungkin ingin didukung dalam doa, silakan kirimkan doa permohonan doa saudara di komentar atau di chat. Ya, jangan takut. Dan hari ini saya akan berdoa nanti buat kita semuanya bahwa Roh Kudus itu dahsyat luar biasa. Sebelum nanti saya pimpin dalam doa, mari kita doa terlebih dahulu buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini, dan biar Engkau memberikan pengertian yang sempurna di dalam keterbatasan hamba-Mu. Dan biarlah jemaat Eklesia Kristi itu Bapa, mulai hari ini mereka membuka firman Tuhan, yaitu Injil Yohanes dari pasal 14 sampai dengan yang ke-16, supaya mereka mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Karena Engkau Yesus sudah naik ke surga, dan Engkau menjelma menjadi Roh Kudus yang hidup dalam kehidupan orang percaya untuk menasihati, mengajar, dan mengingatkan kami supaya kami hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sadar daging kami lemah, tetapi kami punya Roh Kudus yang akan membangkitkan jiwa kami dan roh kami supaya kami boleh tetap bersandar dan berpaut hanya kepada Roh Kudus-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada worship leader. Puji Tuhan, kita sudah boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya Bapak Ibu sekalian diberkati. Biar kiranya karya Roh Kudus boleh dinyatakan dalam hidup kita, sehingga kita boleh menjadi saksi bagi Kristus. Haleluya. Saat ini kita akan menaikkan pujian, Roh Kudus Kau hadir di sini. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami
dengan kuasa Allah Maha Hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Hati. Kami buka, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Edi Korompis untuk doa syafaat. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Yang pertama saya ingin berdoa buat jemaat Tuhan hari ini. Apapun yang sedang engkau alami hari ini, kalau ada sakit penyakit dalam tubuhmu, seperti firman Tuhan berkata, letakkan atas yang sakit. Kalau ada pergumulan apapun hari ini, tangan kananmu letakkan di dadamu. Tanda kau menyerahkan, kau berharap dan memohon kepada Tuhan Yesus melalui Roh-Nya yang kudus yang ada di dalam tubuh kita. Letakkan tangan kananmu supaya Tuhan memberikan urapan yang baru, dan urapan itu akan membuat kita sukacita. Urapan itu akan membuat kita bergairah, senantiasa percaya kepada Yesus Kristus, dan apa yang hilang Tuhan pasti akan kembalikan. Mari kita berdoa. Letakkan tanganmu terlebih dahulu. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau lihat Bapa yang baik, setiap tangan-tangan anak-anakmu yang mereka taruh di dada mereka. Hamba sebagai hamba berdoa di dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus, Engkau yang ada di hati kami, Engkau tahu apa yang terjadi di dalam tubuh kami. Kalau ada tubuh kami yang lemah, Tuhan, Engkau sembuhkan. Kalau ada yang rusak, Tuhan gantikan dengan yang baru. Tuhan perbaiki, Tuhan, apa yang tidak berfungsi, dan biar tubuh kami boleh sehat kembali. Ampuni dosa kami Bapa, karena peristiwa-peristiwa yang terjadi, sehingga stres Tuhan yang membuat daya tahan tubuh kami menurun. Dan mulai hari ini kami mulai percaya Tuhan Yesus, karena ada Roh-Mu yang kudus di hati kami, yang diam, tinggal bersama-sama dengan kami, yang menuntun memimpin kami. Hari ini Bapa, lewat firman-Mu kami tidak lagi takut dengan apa yang terjadi, karena kami tahu Engkau ada di hati kami. Sembuhkan yang sakit Tuhan, hiburkan Tuhan yang susah, berikan semangat yang baru mereka yang berputus asa. Tuhan memberkati Tuhan Yesus, biarlah Tuhan terjadi pemulihan dalam kehidupan mereka, kesehatan mereka, rumah tangga mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berikutnya kita akan berdoa buat Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri. Mari kita berdoa, karena apa? Kita lihat ada orang-orang yang mau menyerang pemerintahan kita karena situasi seperti ini. Mereka butuh dukungan doa supaya negeri ini tetap stabil, sekalipun uang sudah cukup banyak keluar untuk membantu kesejahteraan bangsa ini. Tapi kita percaya lewat doa orang yang percaya, Presiden, Wakil Presiden, para menteri diberikan hikmat untuk dapat memulihkan ekonomi yang terjadi. Mari kita berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri. Bapak yang baik, kami berdoa untuk Presiden kami Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Amin Ma'ruf, Tuhan Yesus, bersama para menteri yang Tuhan pilih. Tuhan bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan mereka kekompakan,
Berikan mereka Tuhan hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka mendapatkan hikmat yang baru untuk memperbaiki, memulihkan negeri ini, bukan karena kekuatan mereka, tapi karena Roh-Mu yang kudus bekerja atas mereka melalui doa-doa kami. Tuhan memberkati Tuhan pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan memberkati juga anggota MPR, DPR, dan semua para petinggi-petinggi, gubernur, bupati, camat, lurah, RT, RW. Tuhan memberkati pemimpin negeri ini, Bapa yang baik, sehingga mereka juga Tuhan, apa yang mereka dipercayakan pada mereka, mereka dapat melaksanakan dengan tepat dan benar, terutama bantuan-bantuan yang terjadi, supaya tidak terjadi penyelewengan Tuhan, biar rakyat yang sangat-sangat miskin yang membutuhkan itu mendapatkan bagian. Dijauhkan dari kekacauan negeri ini Tuhan Yesus, dijauhkan dari segala roh-roh pemberontakan, roh penjarahan, roh perkosaan, roh apapun kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Sekali lagi Bapak, kami memberkati Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, DPR, MPR, dan seluruh jajarannya, petinggi-petinggi negeri ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita juga berdoa buat bangsa dan negara kita, supaya Tuhan memulihkan keadaan negeri ini dari virus yang sedang mewabah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami hardik Tuhan Yesus setiap virus-virus yang membuat bangsa ini porak-poranda. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah Bapa yang baik, Engkau sendiri yang akan memulihkan Tuhan bangsa dan negara kami. Tuhan juga memulihkan ekonomi negeri ini Tuhan Yesus, karena kami percaya Tuhan, Indonesia akan dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Ini waktu Tuhan untuk berkarya atas negeri ini. Dan biarlah Tuhan gerejamu juga Tuhan boleh tanggap untuk melakukan, turut berperan serta atas bangsa dan negara ini. Supaya mereka juga boleh menjadi saksi dan menjadi berkat buat banyak orang di negeri, di bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati Tuhan ekonomi kami. Semua Tuhan, dari ekonomi yang tingkat tinggi sampai yang terendah, Tuhan memulihkan UMKM juga, Tuhan memulihkan jual beli, Tuhan pulihkan Tuhan segala usaha-usaha retail juga Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan dalam nama Yesus. Dan Engkau lihat Tuhan kebijakan yang baru yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Kami berdoa Bapa yang baik, supaya secara khusus Tuhan, anak-anak-Mu tidak tertular COVID-19 yang membahayakan ini. Kami tolak semua itu di dalam nama Yesus. Sekalipun kami beraktivitas, kami tahu ada perlindungan Tuhan, karena ada Roh Kudus di dalam hati kami sebagai pelindung dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan bangsa dan negara kami, pemulihan ekonomi, dan juga wabah yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan yang akan menyelesaikannya dengan sempurna. Berikan Tuhan kami hikmat untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi tugas dan bagian kami. Dan akhirnya Tuhan Yesus, kami berdoa buat jemaat-Mu Eklesia Kristi dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Engkau hiburkan mereka, Engkau tolong mereka, Engkau jagai mereka, supaya mereka tetap percaya dan berharap hanya kepada nama-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan mereka, Engkau tidak akan mempermalukan mereka. Mereka tetap sehat, mereka tetap kuat, mereka tetap beribadah, mereka tetap membangun hubungan intim dengan Tuhan. Ekonomi mereka diberkati, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu yang ada di Eklesia Kristi, pendeta-pendeta muda, pendeta pembantu, bersama rumah tangga mereka, Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka. Tuhan juga berkati para majelis, Tuhan Yesus, dan biar juga Tuhan melindungi rumah tangga mereka, sehingga tidak ada kuasa sakit penyakit apapun yang melanda hidup mereka. Dan seluruh jemaat Eklesia Kristi dilindungi, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan menyerahkan setiap doa dan permohonan kami ini. Haleluya. Amin. Amin. Kembalikan. Puji Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri ibadah doa hari yang kedua, kembali saya mengingatkan kepada jemaat Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, dapat mengirimkan pergumulan doa Bapak Ibu sekalian melalui live chat, atau melalui dapat mengisi Google Form Google yang sudah kami berikan
melalui kolom live chat. Sehingga kami, para hamba-hamba Tuhan, dapat melayani, mendukung Bapak Ibu sekalian dalam doa secara pribadi. Terima kasih, dan kembali kami menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk kembali mengikuti ibadah doa 10 malam hari yang ketiga pada hari Sabtu 23 Mei 2020 pukul 18 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Harsanto Adi MTH. Haleluya, melalui live streaming YouTube GGP Ecclesia Christi. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah doa pada hari yang kedua ini, dan biar kiranya kita terus mengucapkan puji syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang selama ini kami alami di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Untuk doa berkat dan doa tutup saya serahkan kepada Bapak Gembala Pendeta Timotius Sumulang. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Hari ini, di hari yang kedua, di dalam kami merayakan pujian syukur kami, di dalam memperingati pencurahan Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami dapat bersyukur, kami dapat menikmati kuasa-Mu. Ketika kami memuji Engkau, ketika kami menyembah Tuhan, dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber jawaban, sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah doa ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan terus hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus
akan menyertai pribadimu, akan menyertai rumah tanggamu, akan menyertai anak cucumu hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa besok hari.